Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang salah satu soal yang sempat keluar kemarin di pretest PPG dalam jabatan kategori B. Nah, ini dia soalnya Bapak Ibu. Soal ini terkait tentang materi trigonometri gitu ya. Oke, langsung saja kita coba selesaikan soalnya Bapak Ibu. Jika 3 secant X dikali secant X minus tan X adalah 1 dan 10P dikali cos X minus 2Y adalah minus 8, maka sin Y per P secant Y adalah berapa? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau menurut saya gitu ya, untuk memulai sebuah permasalahan yang seperti ini modelnya gitu ya, alangkah bagusnya gitu ya kalau kita mengerjakannya itu dengan menyederhanakan terlebih dahulu dari apa yang ditanyain gitu ya, yaitu si ini yang menjadi pertanyaannya ini kita sederhanakan dulu gitu ya. Nah, si ini tuh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kan kalau kita sederhanakan gitu ya, kan kalau di menyelesaikan persamaan trigonometri itu kita kan selalu mengarahkannya itu ke arah sinus atau kosinus gitu. Nah, jadi di pertanyaan ini masih ada sekan, maka kita perbandingan trigonometri itu kan kita tahu bahwa sekan Y itu adalah si 1 per cos Y kan gitu ya. Nah, oke, 1 per cos Y. Sehingga ini tuh kita bisa dapatkan bahwa sin Y dikali cos Y per P. Nah, jadi ini dia nih yang akan kita cari tahu sebetulnya gitu ya. Ini yang akan kita cari tahu berapa nilainya. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Kita melihat apa yang diketahui. Nah, pertama di sini ada yang diketahui bahwa 3 secant X dikali secant X minus tan X adalah 1. Oke, ini kita coba jabarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini menjadi 3 secant X secant kuadrat X gitu ya, karena dikalikan secant X gitu ya. Kemudian 3 secant X dikali minus tan X itu akan kita peroleh menjadi 3 secant X dikali tan X, nilainya sama dengan 1. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kita memang mengarahkan trigonometri itu ke dalam fungsi sinus maupun kosinus gitu untuk memudahkan kita menyelesaikannya. Nah, jadi secant kuadrat X itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian merupakan, kalau tadi secant X itu adalah 1 per cos, maka secant kuadrat X adalah 1 per cos kuadrat X. Sehingga ini kita dapatkan 3 per cos kuadrat X. Kemudian ini negatif, 3 secant X itu adalah 1 per cos, maka ini kita dapatkan 3 per cos X. Kemudian tan X itu kita tahu bahwa tidak lain merupakan sin X per cos X. Oke, ini sama dengan 1. Nah, dari sini kan cos X kali cos X kan cos kuadrat X gitu ya. Jadi ini penyebutnya sudah sama, sehingga saya bisa tuliskan kembali menjadi 3 minus 3 sin X per cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini kita cos kuadrat X bawa ke kanan, kita peroleh menjadi 3 minus 3 sin X sama dengan cos kuadrat X. Nah, Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu dalam hal ini harus mengingat bahwa salah satu sifat atau identitas trigonometri itu bahwa sinus kuadrat X, saya tuliskan gitu ya, sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1. Nah, ini nih saya kurung supaya tidak lari. Oke, ini kita kurung saja. Oke, sekarang kita lanjutkan ke persamaan yang di atasnya gitu ya. Nah, 3 minus
3 sin X sama dengan cos kuadrat X. Berarti cos kuadrat X itu adalah 1 min sin kuadrat X, kan begitu ya Bapak Ibu ya, dapat dari identitas ini ya. Maka ini kita peroleh 3 minus 3 sin X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, kemudian kita bisa apakan, pindahkan nih semuanya yang sebelah kanan ke kiri itu menjadi sin kuadrat X min 3 sin X plus 2 sama dengan 0, kan gitu ya, karena 1 bawa ke kiri menjadi minus 1 gitu ya. Oke, dari sini kalau misalkan sekarang kita misalkan bahwa si si sin X itu adalah X gitu ya, kita misalin aja, misal gitu ya, misal bahwa X itu sin X itu adalah X, sin X itu adalah X gitu, maka kita akan peroleh bahwa ini menjadi X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Oke, dari sini kita faktorkan, maka ini menjadi X minus 1 dikali X minus 2 sama dengan 0. Ingat tadi bahwa X itu adalah sin X, maka ini kita akan peroleh sin X itu sama dengan 1 atau sin X itu adalah sama dengan 2. Jadi yang memenuhi adalah yang sin X sama dengan 1 gitu ya. Sin X sama dengan 2 tidak terpenuhi gitu. Nah, kemudian kalau kita punya sin X sama dengan 1, maka sin inverse X-nya itu adalah 90 derajat, kan gitu. Si X-nya itu adalah sudutnya tentu saja 90 derajat. Nah, oke, kita dapatkan sekarang X-nya itu 90 derajat. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang kedua ini, kita lihat nih. Nih, yang kita akan perhatikan berikutnya. Oke, 10P cos. Nah, ini ada X ya. X itu tadi 90 derajat ya, Bapak Ibu ya. 90 derajat min 2Y sama dengan minus 8. Oke, apa maksudnya ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian harus ingat pula bahwa kalau kita punya ini kan rumus untuk mencari sudut-sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat itu ya. Maka kalau misalkan kita punya cos 90 derajat minus alfa, ini akan menjadi sin alfa. Oke, ini menjadi sesuatu yang perlu diingat pula gitu ya. Oke, maka ini kita akan peroleh bahwa 10P itu sejatinya adalah sin 2Y gitu ya. Sin 2Y sama dengan minus 8. Oke, dari sini kita akan peroleh bahwa sin 2Y sama dengan min 8 per 10P. Oke. Kemudian kita akan peroleh bahwa sin 2Y itu ternyata sama dengan ini sama-sama bagi 2 ya, sehingga kita peroleh min 4 per 5P. Oke, sin 2Y. Oke, kita belum mendapatkan sin Y-nya gitu ya. Oke, gimana sih caranya dapetin sin Y? Oke, sin 2Y itu kita tahu bahwa ini sama dengan 2 sin Y kali cos Y kan gitu ya. Ini min 4 per 5P. Oke, berarti sin Y dikali cos Y itu adalah min 4 per 5P per 2 gitu ya. Jadi 2 ini bawa ke kanan menjadi bagi gitu ya. Sehingga kita mendapatkan min 2 per 5P. Nah, ini sin Y cos Y-nya. Nah, kemudian dari sini kita udah dapatkan, jadi gitu ya, jadi sin Y cos Y per P gitu ya, per P itu sama dengan min 2 dibagi 5P per P, ini sama dengan min 2 per 5P kuadrat. Nah, jadi itu jawabannya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya adalah min 2 per 5P kuadrat. Nah, ini cukup panjang proses pengerjaannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.
eh apa namanya? Ini butuh latihan yang maksimal saya rasa, karena di trigonometri ini sendiri ada banyak hal yang mesti kita koneksikan antara satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa menemukan jawabannya. Nah, yang saya maksud koneksi tadi ya tentu saja perlu kita mengingat unsur sifat identitasnya gitu ya. Kemudian apa namanya? Perbandingan sudut trigonometrinya gitu juga kita harus ingat. Kemudian ini juga yang tadi yang cos 90 derajat minus alfa sama dengan sin alfa itu untuk rumus mencari nilai sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat. Nah, itu juga perlu kita ingat kembali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, apabila itu sudah kita ingat, kemudian kita banyak latihan, insya Allah apapun jenis soalnya, insya Allah kita dimudahkan untuk menjawab soal-soal tersebut. Nah, Bapak Ibu, itu dia video kita pada kesempatan kali ini. Like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa untuk di-share, barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang lain di luar sana yang kebetulan belum menemukan video ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.